Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesya Eka Putri, NIM 2520115. Di sini saya akan menyampaikan materi jaringan nirkabel untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah jaringan nirkabel. Adapun materi tersebut yaitu yang pertama konsep dasar jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang mampu menciptakan koneksi antar perangkat tanpa harus menggunakan kabel. Di era teknologi seperti ini, hampir semua perangkat mendukung jaringan nirkabel seperti radio, perangkat seluler, dan sebagainya. Bisa kita bayangkan betapa repotnya jika daerah di luar kota-kota besar ingin saling terhubung dan berkomunikasi apabila tidak ada jaringan nirkabel ini. Banyak yang beranggapan bahwa jaringan nirkabel hanya terbatas pada WiFi saja. Sebenarnya jaringan nirkabel itu sangat luas pengertiannya. Jaringan nirkabel ini merupakan teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Artinya, dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling terhubung meski jauh dari router. Jaringan nirkabel atau wireless merupakan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Berbeda dengan jaringan kabel. Jika kabel jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya, sedangkan jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik. Selain itu, jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan nirkabel beragam. Ada yang hanya dalam jangkauan jarak dekat dan ada juga yang jarak jauh. Contoh teknologi jaringan nirkabel yang sering kita pakai adalah smartphone. Smartphone menggunakan teknologi jaringan nirkabel yang di dalamnya mengandung WiFi dan juga Bluetooth. Bila dibandingkan dengan jaringan kabel seperti komputer yang harus menggunakan kabel ketika ingin tersambung ke internet, tentu akan lebih efisien menggunakan jaringan nirkabel. Sebelumnya, jaringan kabel diklaim lebih cepat dan aman. Akan tetapi, seiring berkembangnya teknologi, jaringan nirkabel telah membuat kesenjangan tersebut menjadi berkurang. Fungsi jaringan nirkabel yaitu sebenarnya jaringan nirkabel memang umumnya sama dengan jaringan kabel, yaitu sebagai jembatan penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau terkoneksi internet. Hanya saja jaringan nirkabel ini adalah pengembangan dan pembaruan teknologi dari jaringan kabel.
Manfaat jaringan nirkabel. Tidak dimungkiri bahwa jaringan nirkabel sangat memberikan banyak manfaat bagi pengguna. Adapun manfaat dari jangkauan nirkabel adalah yang pertama, praktis. Pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau jaringan nirkabel. Selain itu, Anda tidak harus selalu terikat pada kantor dan bisa melakukan konferensi tanpa harus datang ke kantor karena bisa menggunakan fitur video call. Yang kedua, konfigurasi yang mudah. Pengguna tidak perlu menyusun kabel yang kompleks agar dapat membangun koneksi jaringan. Dengan adanya jaringan nirkabel, konfigurasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang ketiga, perluasan lebih mudah. Maksudnya adalah ketika pengguna akan memperluas jaringannya, maka mereka bisa menambahkan hanya dengan peralatan yang sudah ada. Berbeda dengan jaringan kabel yang harus membutuhkan kabel tambahan untuk memperluas jaringan, yang mana membutuhkan biaya tambahan yang lebih besar. Yang keempat, keamanan. Jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang pesat, khususnya dalam hal keamanan. Pasalnya, jaringan ini sudah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang kuat. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Apabila dalam satu perusahaan menggunakan jaringan nirkabel yang sama, dapat memudahkan integrasi dan kerjasama. Kelebihan jaringan nirkabel seperti yang sudah diketahui bahwa jaringan nirkabel memberi banyak kelebihan kepada pengguna. Kelebihan yang ditawarkan jaringan nirkabel yaitu lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Tidak membutuhkan peralatan kabel yang mahal, biaya maintenance lebih terjangkau, dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil, tidak membutuhkan tempat yang luas, dan kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Kekurangan jaringan nirkabel, meskipun menawarkan banyak kelebihan, tetapi jaringan nirkabel juga masih tidak bisa dilepas dari kekurangan yang dimiliki. Kekurangan jaringan nirkabel yaitu biaya pengembangannya mahal walaupun lebih mudah dilakukan. Cuaca sangat berpengaruh kepada jaringan nirkabel, sehingga tak jarang ditemui ketika hujan dan petir, jaringan akan mengalami gangguan. Keamanan yang tidak sekuat jaringan nirkabel. Contoh perangkat keras jaringan nirkabel, yang pertama ada router. Router adalah
Perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal dan mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal dan jaringan luas, misalnya internet. Router nirkabel memiliki kemampuan tambahan untuk menyediakan konektivitas nirkabel kepada perangkat yang terhubung melalui Wi-Fi. Contoh router Wi-Fi populer adalah TP-Link Archer C7, Asus RT AC68U, dan Linksys EA7500. Kelebihannya dapat mendeteksi dan melakukan optimalisasi berbagai macam media serta aplikasi yang memberikan pengalaman penggunaan yang lebih memuaskan. Memberikan layanan video yang dapat disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan. Misalnya telekonferensi video, streaming video dengan bandwidth yang sudah dioptimalkan. Meluaskan cakupan layanan ke seluruh cabang, termasuk layanan keamanan, optimalisasi jaringan, integrasi aplikasi, dan penyatuan layanan komunikasi. Kekurangannya tidak tahannya hardware yang digunakan seperti hard disk. Hard disk juga bisa jebol karena dinyalakan terus-menerus, tetapi router fisik bisa dinyalakan secara terus-menerus. Tidak tahan terhadap cuaca. Bila router jaringan bermasalah, maka tidak akan berfungsi. Yang kedua, access point. Access point adalah perangkat yang digunakan untuk membuat titik akses nirkabel dalam jaringan. Access point bertanggung jawab untuk menerima dan mengirimkan data nirkabel antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Access point sering digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan Wi-Fi atau membuat jaringan nirkabel baru. Contoh access point termasuk Ubiquiti, UniFi access point, Cisco Aironet, dan Netgear ProSafe Wireless. Kelebihannya, sistem access point dapat melayani banyak PC. Dengan access point, pengaturan PC klien lebih mudah dan dapat mengetahui adanya komputer yang memancarkan sinyal access point untuk masuk ke dalam network. Kekurangannya masih memiliki konfigurasi yang lemah dan keamanan yang tidak selalu kuat. Yang ketiga, antena. Antena digunakan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal nirkabel. Beberapa perangkat nirkabel memiliki antena bawaan, sedangkan yang lain dapat memiliki konektor eksternal yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan antena tambahan. Contohnya, antena eksternal termasuk TP-Link, TLANT, Alpha Auso 36ACH, dan Ubiquiti, Airmax, Omni,
AMO 5G10. Kelebihannya, komunikasi jarak jauh. Antena nirkabel memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam menghubungkan perangkat di area yang luas atau sulit dijangkau. Koneksi yang tidak terputus. Antena nirkabel dapat memastikan koneksi yang terus-menerus dan tidak terputus. Ini sangat penting dalam aplikasi yang membutuhkan koneksi yang stabil seperti video streaming, panggilan telepon, atau game online. Kekurangannya, terbatasnya jangkauan. Antena nirkabel memiliki jaringan terbatas dibandingkan dengan antena yang menggunakan kabel. Hal ini tergantung pada frekuensi, daya transmisi, dan karakteristik lingkungan di sekitarnya. Jangkauan dapat dipengaruhi oleh hambatan fisik, interferensi. Selanjutnya, implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang. Yang pertama ada jaringan nirkabel di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, jaringan nirkabel memungkinkan akses internet tanpa kabel di kampus, sekolah, dan ruang kelas. Ini memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses sumber daya pendidikan online, berkolaborasi secara online, dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, jaringan nirkabel di bidang kesehatan dan perawatan. Jaringan nirkabel memainkan peran penting dalam implementasi teknologi kesehatan dan perawatan kesehatan. Misalnya, jaringan nirkabel digunakan untuk mentransfer data medis dari perangkat medis ke sistem informasi kesehatan, memungkinkan pemantauan jarak jauh pasien dan menghubungkan perangkat wearable dengan aplikasi kesehatan. Yang ketiga, jaringan nirkabel di bidang transportasi. Jaringan nirkabel digunakan dalam implementasi transportasi umum. Misalnya, sistem pembayaran elektronik menggunakan jaringan nirkabel untuk mengizinkan pembayaran tiket secara nirkabel menggunakan kartu pintar atau smartphone. Jaringan Wi-Fi di dalam transportasi umum seperti kereta api, bus, dan pesawat terbang memberikan konektivitas internet kepada penumpang. Yang keempat, jaringan nirkabel di bidang perkantoran. Jaringan nirkabel digunakan untuk menyediakan konektivitas internet ke seluruh area perkantoran. Ini memungkinkan karyawan untuk mengakses sumber daya online seperti
email, cloud storage, basis data perusahaan, dan aplikasi bisnis lainnya dengan menggunakan perangkat mereka seperti laptop, tablet, atau smartphone. Dalam menjalankan fungsinya, untuk menghubungkan perangkat, jaringan nirkabel memiliki beberapa jenis yang berbeda-beda menurut jangkauannya. Jenis-jenis jaringan nirkabel yang pertama ada WPAN. Wireless Personal Area Network adalah jaringan yang memungkinkan koneksi antar perangkat wireless dengan jarak yang dekat, biasanya dalam satu ruangan atau area yang terbatas. Misalnya, jaringan WPAN dapat digunakan untuk menghubungkan smartphone dengan headset atau komputer dengan printer. Salah satu kegunaan jaringan WPAN adalah memungkinkan adanya koneksi yang cepat dan mudah antar perangkat wireless tanpa perlu menggunakan kabel atau koneksi internet. Selain itu, jaringan WPAN juga dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak memiliki koneksi internet seperti lampu atau termostat ke jaringan yang lebih besar. Kelebihannya, jaringan WPAN memiliki kelebihan seperti mudah digunakan, fleksibel, dan tidak membutuhkan koneksi internet. Kekurangannya seperti jarak jauh yang terbatas, kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan lainnya, serta kerentanan terhadap gangguan yang lebih tinggi. Tujuan WPAN adalah memungkinkan konektivitas nirkabel yang praktis dan efisien antara perangkat-perangkat dalam jarak yang sangat dekat, biasanya dalam lingkungan pribadi atau area kecil. Contoh WPAN yang pertama ada Bluetooth, merupakan salah satu contoh penerapan WPAN. Bahkan Bluetooth adalah teknologi yang diunggulkan oleh jaringan WPAN saat ini. Kecepatan transfer data pada Bluetooth ini hingga 1 Mbps, sedangkan jarak jangkauannya tidak lebih dari 30 meter. Contoh alat yang menggunakan Bluetooth sebagai jaringan koneksinya yang sudah cukup banyak digunakan saat ini mulai dari ponsel, smartphone, Bluetooth portable, mouse, keyboard, handphone, speaker, dan masih banyak lagi. Untuk saat ini,
Perkembangan Bluetooth sudah mencapai versi 5.1, artinya perkembangan Bluetooth sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Yang kedua ada home RF atau home radio frekuensi, merupakan salah satu jaringan WPAN yang dibuat oleh sebuah kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari para produsen komputer terkenal di dunia. Dari sisi kecepatan home RF, maksimal kecepatan yang digunakan pada jaringan ini adalah 10 Mbps. Jarak maksimal yang dijangkau dengan jaringan ini adalah 100 meter. Akan tetapi, jaringan home RF sendiri sudah ditinggalkan sebab komputer, laptop, dan perangkat-perangkat komunikasi lainnya sudah beralih ke jaringan Wi-Fi. Yang ketiga ada Zigbee. Zigbee adalah gabungan dari dua kata, yakni kata zigzag serta kata bee. Zigzag yang berarti gerakan ke segala arah, sedangkan bee artinya lebah. Dalam penerapannya, prinsip jaringan komputer pada Zigbee banyak digunakan dalam koneksi jaringan di dalam industri maupun perusahaan. Dari sisi kecepatan, Zigbee lebih rendah dibandingkan dengan Bluetooth, yakni sekitar 250 kbps. Sedangkan dari sisi jangkauannya, Zigbee lebih luas dibandingkan Bluetooth, yakni bisa mencapai 76 meter atau lebih. Contoh penerapannya sebagai berikut. Bidang industri dalam bidang industri dan juga manufaktur, jaringan Zigbee sangat diperlukan untuk memantau peralatan-peralatan yang digunakan. Yang keempat ada inframerah. Jaringan terakhir adalah inframerah, sebuah jaringan komunikasi nirkabel yang menggunakan sinar yang berwarna merah. Sinar tersebut tidak bisa terlihat dengan mata telanjang, melainkan harus menggunakan alat khusus untuk melihat sinar inframerah. Untuk jarak yang bisa dijangkau menggunakan inframerah sangat terbatas, hanya beberapa meter saja atau bahkan kurang. Dari sisi kecepatan pun inframerah juga tidak terlalu besar. Jaringan ini mencapai beberapa megabit
saja dalam 1 detik. Baiklah, sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.